ini dengan tragedi keadaan tantangan yang tadi itu. Nah, ya begini, awalnya saya kan ini hanya menagih janji kepada pihak-pihak yang ada di sana, ya khususnya pihak pengamanan dari PTPN, yaitu yang namanya Brimob. Karena dia sudah beberapa kali janji bahwa dia akan memberhentikan aktivitas penyadapan di lokasi yang sudah diklaim atau yang tidak termasuk HGU pembaruan, yaitu di Blok Peloto. Tapi ternyata sampai hari ini mereka masih aktivitas menyadap atau mengambil produksi dengan dikawal oleh Brimob. Nah, maka dengan tadi sebetulnya mau nagih, tapi ternyata Brimobnya dengan saya tidak ketemu. Maka dengan kekecewaan saya, kemarahan, melampiaskan yang tidak dijawab, saya ngamuk lagi itu istilahnya dengan masyarakat yang tidak bisa dibendung itu maksudnya. Juga juga di dalil lain di SR Kementerian juga sudah jelas. Saya mempertanyakan itu, tapi semuanya pada beku tidak yang jawab. Makanya saya langsung melampiaskan kekecewaan itu ke tanaman pohon yang diklaim oleh saya. Oke, selanjutnya gini Pak, menurut informasi katanya ada anggota Bapak yang ditahan. Tanggung jawab Bapak selama ini gimana? Ya, saya akan terus berupaya sampai di mana, apa alasan sampai dia ditahan gitu. Mungkin akan menanyakan sampai di mana gitu. Dia ditahan akan menyusul ke sini. Oh begitu, jadi ya, kekompakannya dari PMPKP sendiri apabila ada anggota yang ditahan, kompak? Ya, kompak ke sini. Kurang lebih ada berapa? 1.400-an. 1.400 Iya. Yang lain gimana namanya? Jadi saya cuma menyarankan terhadap APH, terima kasih pada APH, aparatur penegak hukum yang sudah datang mengamankan dan mengawal masyarakat. Walaupun di sisi lain ada versi yang kurang jelas menurut kami. Kami menyampaikan tentang peraturan Presiden nomor 86 tahun 2018 tentang reforma agraria. Di situ ada ketentuan peraturan Presiden itu di pasal 7 ayat 1 huruf A bahwa 2 tahun sebelum habis wajib melakukan perpanjangan 2 tahun sebelum habis. Habis HGU 31 Desember 2020. Artinya melakukan perpanjangan itu harus di 2018-19. Ternyata waktu 2018-19 itu Pak Ketua PMPKP yang sekarang masih menjabat jadi Kades Kawaringin. Pak Kades itu peduli terhadap masyarakat. Kenapa tidak mau menandatangani? Karena yang memohon itu memang masyarakat, harus ketika diajukan 2 tahun sebelum habis harus mengeluarkan 20% dari luas HGU. Nah, sekarang tahunnya sudah 2024. Kira-kira ada jeda 1 tahun setelah habis wajib diperpanjang juga. Kalau dikabulkan, PTPN akan diberikan 20% dari luas HGU untuk pembaruan perpanjangan. Itu pun kalau dianggap bisa diukur. Kan sampai saat ini tidak ada pengukuran. Makanya masyarakat membantah klaim perkebunan itu yang dianggap menyerobot lahan masyarakat. Kalau saya sebagai kuasa hukum, saya akan taat dengan aturan hukum yang ada, manakala penerapan itu sesuai dengan aturan hukum yang ada. Itu yang pertama. Yang keduanya terkait masalah perpanjangan itu. Jadi 2 tahun sebelum habis kan 2018 tuh, 19. Sekarang kan sudah habis 2024. Jadi kalau di 1 tahun setelah habis pun saya rasa sudah tidak bisa diterima. Karena yang mengacu peraturan itu Presiden sebagai kepala negara. Jadi pemerintah atau pemerintahan itu di bawah naungan kepala negara. Kalau acuan yang sudah ditetapkan oleh Presiden sebagai kepala negara, saya yakin dan menjamin tidak akan bisa dikabulkan. Kalau akan dikabulkan berarti makarlah, melanggar peraturan Presiden sebagai kepala negara kan gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Salam. Tujuan sekarang ke Polres Ciamis apa nih Pak? Ya, tujuan, hari ini. Jadi kami mempertanyakan tentang klausul perkara pidana. Jadi kami mempertanyakan tentang pengaduan dan pelaporan sesuai peraturan kepolisian atau tidak. Karena di situ ada peraturan Undang-Undang Nomor 2 2002 tentang pasal 13. Jadi kepolisian punya hak untuk menerapkan peraturan pelayanan. Betul, kami tidak menyalahkan ketika tim Polres Ciamis melakukan pelayanan, akan tapi ada klausul yang harus dibantah manakala pelapor dan pengadu tidak sesuai 2 unsur alat bukti. Jadi secara lisan oke, mana buktinya? Itu kan pelapornya pribadi atau perusahaan. Kalau perusahaan minimal ADM atau tim kuasa hukum. Itu saja pembenahan dari kami kepada aparatur penegak hukum.
tolong kaji peraturan tersebut. Saya minta kaji dasar pengaduannya seperti apa hubungannya dengan tanah yang sekarang. Kalau ngomong tanah negara, kenapa diajukan cuma 611, padahal itu 1.200 hektar. Kalau ngomong BUMN, artinya orang PTPN lah yang korupsi, dugaan kami, atau diduga korupsi. Karena HGU-nya 611 itu menggarapnya 1.200 hektar. Barang siapa menghilangkan bagian dari aset negara untuk kepentingan pribadi atau golongan atau kelompok, itu tindak pidana korupsi. Terima kasih. Cuma itu yang bisa saya sampaikan.